Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bihamlil Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Al-Qur'an. Wa waffaqna fihi lis-salati wal qiyam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dengan Al-Qur'an itu melaksanakan salat dengan baik, menghidupkan malam kita dengan baik. Yang kita banggakan pada hari ini adalah kedua ananda kita, Bang Repan dan Bang Repin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merawat jiwa ananda berdua, membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Dan juga tentu senantiasa akan tidak pernah lupa dengan orang-orang yang berjasa kepada mereka berdua, yaitu kedua orang tua beserta guru-guru yang senantiasa mendampingi mereka berdua. Semoga kehadiran ananda berdua bisa menjadi motivasi, menggerakkan jiwa-jiwa orang-orang tua dan anak-anak di Labuhan Batu. Allahu Akbar. Allah berikan sesuatu yang kurang dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi di sisi lain, Allah berikan kelebihan yang belum tentu kita bisa mendapatkannya. Maka kami berbangga dan bersyukur kepada Allah atas kehadiran ananda berdua. Kemudian yang kita hormati Bapak pengawas yang tadi sudah menyampaikan arahan buat kita semua. Yang kami muliakan orang-orang tua dari anak-anak kami seluruhnya, yang senantiasa saban pagi kami bertemu dengan kesabaran, ketulusan, menghantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ternyata hari ini kita akan menyaksikan sebagian dari prestasi yang mereka dapatkan. Kemudian yang kita muliakan, kita banggakan anak-anak kami seluruhnya yang akan menjadi qurratu ain, menjadi cenderamata, penghias dan penyejuk hati di dunia dan di akhirat. Terkhusus kepada ustadz dan ustazah, asatiz wa asatizah, para guru-guru yang begitu sabar mendampingi di setiap gerak, di setiap aktivitas anak-anak kita yang tentu kita menyadari bahwa beragam variasi perilaku pekerjaan yang mereka kerjakan. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah melapangkan hati guru-guru kami, melapangkan rezekinya, memberikan ketenangan dan membuka surga untuk mereka ke depan di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam 10. Karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan, maka saya tidak banyak ingin sampaikan pada pertemuan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika saya berdiri di hadapan ibu-ibu seluruhnya, saya merasakan aura penghuni-penghuni surga. Saya merasakan aura-aura penghuni surga itu ada di depan saya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu bagi orang-orang penghafal Al-Qur'an. Karenanya saya ingin sampaikan kepada seluruh kita bahwa ini adalah merupakan kabar gembira. Ini adalah merupakan sebuah kebanggaan. Ini adalah merupakan sebuah harapan masa depan. Saya baca di sebelah, menjadi generasi Quran siap mengabdi untuk negeri. Tadi disampaikan bahwa Yayasan Rabbani
telah punya dan membuka harapan kita ke depan untuk memperbaiki negeri dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Berarti mereka dipersiapkan untuk menggantikan kita seluruhnya. Mereka akan menggantikan bupati. Maka harapan kita ke depan menjadi bupati penghafal Al-Quran. Akan menggantikan Kapolres yang menghafal Al-Quran. Menggantikan Dandim yang hafal Al-Quran. Menggantikan seluruh yang kita manfaatkan hari ini, yang memberikan pelayanan kepada kita hari ini. Ternyata ke depan mereka yang telah menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Itu di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahu kepada kita bahwa kemuliaan orang-orang penghafal Al-Quran itu pada hari kiamat, Allah akan berikan kesempatan mereka untuk masuk ke dalam surga. Orang yang salat malam masuk ke dalam surga lewat pintu salat malam. Ada orang yang bersedekah masuk ke dalam surga dengan pintu sedekahnya. Ada orang yang masuk ke dalam surga karena ia mengerjakan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi ada surga yang dibuka seluruhnya pintu dan dipersilahkan bagi orang-orang penghafal Al-Quran masuk dari pintu mana saja ia suka. Maka setelah mereka ingin masuk ke dalam surga itu, Allah masih berikan kesempatan kepada mereka semuanya. Wahai penghafal Al-Quran, silakanlah engkau masuk ke dalam surga. Bawa ayahmu, bawa ibumu, bawa keluargamu, bawa orang-orang yang telah membantumu untuk bisa menghafal Al-Quran. Maka saya yakin yang hadir ini adalah orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan para penghafal Al-Quran hari ini. Maka saya katakan dari awal, begitu saya berdiri di depan, aura penghuni surga itu telah saya rasakan. Aura penghuni surga itu telah saya rasakan. Itulah dari orang-orang tua, dari bapak-bapak dan anak-anak kita yang hari ini berhadir. Yang pertama yang saya sampaikan, maka jangan pernah ada rasa rugi, jangan pernah ada rasa menyesal, jangan pernah ada rasa jengkel. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus orang-orang tua dari anak-anak kita, anak-anak kami, Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan pintu surga dari mana saja. Maka kalau Allah telah muliakan mereka, bukankah kita juga harus lebih memuliakan mereka? Karena mereka adalah kebanggaan kita. Maka ajarkan mereka bagaimana cara menghormati orang. Dengan cara apa? Hargai ia, hormati ia, muliakan ia. Dia adalah anak kita. Dia adalah orang yang dilahirkan oleh ibunya, istri kita. Dia adalah orang yang kita harapkan. Maka berikanlah penghormatan agar ia merasakan motivasi dari apa yang ia kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang sering luput dari kita. Penghormatan, penghargaan apa yang mereka dapatkan. Kalau ia dapatkan surah Al-Ikhlas, hargai, muliakan. Karena ada seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika ia ditanya, kenapa senantiasa engkau membaca surah Al-Ikhlas? Jawab beliau, karena aku sangat mencintai surah itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Mudah-mudahan dengan surah Al-Ikhlas itulah yang menghantarkanmu nanti masuk ke dalam surga. Maka surah apapun yang didapatkan oleh anak kita, yang diharapkan dari kita oleh jiwa-jiwa mereka kalau ditanya, adalah penghargaan yang harus kita lakukan. Karena otomatis tidak semuanya sama. Ada si A, dia bisa menghafal lebih cepat. Ada si B, dia mungkin lebih lambat. Berarti Allah menginginkan dari orang yang lambat itu pendampingan dari orang tuanya. Karena Allah ingin memuliakan dia dan orang tuanya. Jadi bapak-bapak, sekali lagi, jangan kita senantiasa lebih cenderung membanding-bandingkan prestasi anak orang dengan anak kita. Kalau kita punya anak berprestasi, alhamdulillah, hargai dan muliakan. Mudah-mudahan Allah akan lebih menghargai dan memuliakannya. Tetapi kalau seandainya tidak seperti itu, tetap hargai dan muliakan. Mudah-mudahan penghargaan, pemuliaan dari kita akan menjadi bagian dari motivasi untuknya. Yang pertama, buat kita seluruhnya, wahai calon-calon penghuni surga.
Bapak-bapak, kemudian yang kedua, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana, baca kamulah Al-Quran. Walaupun diperintahkan membaca, tetapi ketika kita baca berterus menerus, tidak henti, maka kita akan hafal. Di sisi lain, otomatis orang yang menghafal sudah bisa dipastikan dia adalah orang yang paling banyak membacanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sungguh siapa yang membaca Al-Quran pada hari kiamat, ia akan datang syafi'an. Kata syafi'an artinya ingin membantu kita, ingin mencek kita di mana posisinya, apakah sudah masuk ke dalam surga atau belum. Bapak-bapak, kemudian lanjut Rasulullah SAW, baca kamulah Zarawaini, dua cahaya. Baca kamulah dua cahaya, maka ia akan datang pada hari kiamat memberikan cahaya kepada kamu lebih indah daripada cahaya matahari. Pada hari kiamat ia akan datang seperti awan. Ia akan datang lebih indah dari cahaya matahari. Atau ia akan datang seperti dua burung yang menghempaskan dua sayapnya bersambung untuk menaungi, sekaligus untuk membantu orang yang membaca dua surah itu atau dua cahaya itu, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dua surah ini disebut dengan dua cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baca kamulah dua cahaya ini, surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Maka nanti saya akan bertanya dari anak-anak kita yang akan diwisuda, siapa di antara mereka yang telah menghafalkan dua surah ini? Surah apa tadi? Surah Al-Imran dan surah Al-Baqarah. Siapa yang sudah menghafalkannya, maka saya akan pilih 3 orang yang paling rendah kelasnya. Untuk apa? Rahasia. Untuk apa, Bu Aini? Rahasia. Untuk 3 orang kelas terendah yang sudah menghafalkan 2 surah ini, 2 surah cahaya, 2 yang akan menerangi dan mendampingi mereka pada hari kiamat, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Maka mudah-mudahan dengan itu kita juga boleh berupaya untuk bisa menghafalkan itu. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita seluruhnya, bahwa pada hari kiamat orang-orang penghafal Al-Quran ini akan diberikan kesempatan. Al-Quran akan datang pada hari kiamat bermohon kepada Allah. Ini Al-Qurannya yang datang pada hari kiamat bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al-Quran? Ya Rabb, duhai Tuhanku, Ya Rabb, berikanlah kemuliaan kepada orang-orang yang telah membaca Al-Quran itu. Maka mereka-mereka yang membaca Al-Quran, mereka-mereka yang menghafal Al-Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan mahkota kehormatan. Mahkota kehormatan. Siapa yang memberikan? Allah berikan kepada mereka mahkota kehormatan. Diberikan baju kebesaran, jubah kebesaran. Mahkota kehormatan diberikan jubah kebesaran. Lalu setelah itu apa kata Al-Quran? Ya Rabb, berikan kepada mereka keridhaan. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa ia ridho. Allah mengatakan ia ridho kepada pembaca dan penghafal Al-Quran itu. Setelah itu apa yang terjadi dengan mereka-mereka? Wahai saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, yuqalu li sahibil Quran. Lalu disampaikan, dipesan, diminta kepada penghafal Al-Quran itu, pemilik Al-Quran itu. Apa yang dikatakan? Iqra wartaqi. Baca terus dan teruslah engkau naik. Setelah mereka dimasukkan ke dalam surga, baca terus dan engkau naik terus. Setiap kali ia baca satu ayat, maka bertambahlah level surganya 1 tingkat.
dia baca ayat berikutnya akan bertambah satu tingkat. Maka siapa yang membaca Al-Quran hari ini, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, wahai anak-anak kami, siapa yang membaca Al-Quran hari ini, siapa yang menghafal Al-Quran hari ini, bahwa ia sedang berupaya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Sekali lagi, siapa yang membaca dan menghafal Al-Quran hari ini, berarti ia sedang naik, memperbaiki posisinya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca terus, maka derajatnya fa inna manzilatahu, sungguh fa inna manzilatahu, kedudukan orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran itu terletak pada akhir ayat yang ia baca. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tentu tidak semua orang pembaca Al-Quran, tidak semua orang penghafal Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan ini. Catat baik-baik bahwa tidak semua orang penghafal pembaca Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini. Lalu siapa? Saya sampaikan ada 3 kategori orang-orang pembaca penghafal Al-Quran. Yang pertama, penghafal Al-Quran tetapi ia berbuat zalim terhadap apa yang ia miliki. Siapa itu? Orang-orang yang tidak sesuai dengan pesan-pesan apa yang ia hafal. Kalau ada orang penghafal Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa agama ini sama, berarti ia tidak memahami apa yang sedang ia baca. Dalam Al-Quran kan jelas, inna dina indallahil Islam. Dalam surah Al-Imran juz yang ketiga. Nanti kita tanyakan kepada anak-anak kita, repan-repin. Pasti ia akan tahu itu, persis dengan halamannya. Nah bapak-bapak, itu yang pertama. Orang yang tidak mengamalkan apa yang ia dapatkan, itu adalah penghafal yang zalim, jauh dari nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran tetapi belum bisa memberikan yang terbaik kepada orang yang di sekitarnya, maka ia pergunakan Al-Quran yang ia dapatkan hanya untuk popularitas. Ia baca Al-Quran, ia dapatkan iramanya, ia dapatkan lagunya untuk sekedar mempersiapkan dirinya dalam penampilan. Maka itu orang masuk kategori yang kedua, hanya bermanfaat untuk dirinya. Dia disebut-sebut, ia dibanggakan, ia diumumkan namanya, kemudian ia mendapatkan yang disebut sertifikat atau mendapatkan yang disebut imbalan sebagai pemenang. Tetapi tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ia amalkan itu kandungan Al-Qurannya, lalu ia ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan sekian banyak kelebihan-kelebihan Al-Quran. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita harapkan hari ini, bahwa anak-anak kita persiapkan dengan bekal Al-Quran, semoga mereka nanti ke depan, setelah kita tidak lagi bisa beraktivitas banyak, mereka bisa menggantikan aktivitas ini lebih baik bersama dengan Al-Quran. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan buat kita seluruhnya. Ucapan terakhir, selamat buat anak-anak kami semuanya yang diwisuda. Semoga bersungguh-sungguh dan termotivasi. Begitu juga kepada seluruh anak-anak kami yang belum diwisuda. Itu bukan kegagalan, tapi kesempatan yang masih tertunda. Terkhusus kepada guru-guru, ustazah, asatiz wa asatijah yang selama ini bersabar mendampingi anak-anak kita. Saya sebagai orang tua, salah seorang dari orang tua siswa, murid, mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan tidak ada sedikit pun yang terhapus dari pahala-pahala kamu mendampingi, mengajari anak-anak kami Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kita semuanya. Sekali lagi, tolong saya diingatkan, saya nanti ingin memanggil anak-anak kita 3 orang dari yang kelas terkecil yang sudah menghafal 2 surah tadi, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. 3 orang dari kelas terkecil, dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran.
Barangkali itu, mohon maaf. Semoga dimaafkan apa kekhilafan dari kami. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.